Jika pada bagian sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang tipe data float dan integer, nah kali ini kita akan belajar tentang tipe data string. Nah, string adalah tipe data berisi susunan dari karakter-karakter huruf dan karakter lainnya, dan penulisannya disimpan di antara tanda kutip 2 atau kutip 1 gitu ya. Kita dapat mencetak variabel, contohnya kita punya variabel pesan berisi tulisan string selamat datang. Kita dapat mencetak variabel tersebut dan hasilnya akan muncul tulisan seperti isi dari variabel tersebut. Nah, teman-teman dapat menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2. Gitu ya. Yang harus teman-teman perhatikan adalah apabila teman-teman memulai string dengan tanda kutip 1, petik tunggal ya, stringnya harus ditutup juga dengan menggunakan kutip tunggal. Bila teman-teman menutup dengan kutip 2, maka teman-teman juga harus menutupnya dengan kutip 2. Apabila teman-teman membuka string dengan kutip 2, maka string tersebut harus ditutup juga menggunakan kutip 2. Bila teman-teman membuka dan menutup dengan tanda kutip yang berbeda, maka akan muncul error. Ya. Jadi harus membuka dan menutup dengan tanda kutip yang sama, apakah kutip 1 atau kutip 2. Apa bedanya menggunakan kutip 1 dan kutip 2? Nah, pengaruhnya adalah bila kita mencetak variabel lain di dalam string tersebut. Misalkan kita buat nama variabel baru dengan nama variabel nama, misalnya kita isi dengan tulisan Asep gitu ya. Dan kita ingin mencetak tulisan selamat datang Asep gitu ya. Kita dapat menulisnya dengan kode seperti ini. Kita simpan variabel nama di dalam string pesan. Maka string pesan sekarang akan menampilkan nilai selamat datang Asep ya. Karena si variabel nama ini berisi nilai Asep, maka saat dicetak si variabel pesan akan menampilkan isi selamat datang Asep sebagai nilai dari variabel nama. Nah, ini hanya berlaku apabila kamu menggunakan kutip 2. Bila kamu menggunakan kutip 1, ya, seperti ini misalnya, maka variabel nama ini tidak akan diambil nilainya, melainkan hanya akan dicetak sebagai sebuah string biasa saja. Selamat datang $nama gitu ya. Si $nama ini tidak akan dianggap sebagai variabel yang berisi nilai, tetapi hanya dianggap sebagai string biasa, sebagai karakter susunan huruf seperti karakter sebelumnya. Nah, itu perbedaan antara penggunaan kutip 1 dan kutip 2. Bila kamu ingin menggunakan variabel di dalam string dan menampilkan nilai dari variabel tersebut di dalamnya, maka kamu harus menggunakan tanda kutip 2 ya. Jangan kutip 1. Oke. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan tanda atau operator konkatenasi atau operator titik yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan dua buah nilai. Jadi cara pertama untuk menggabungkan dua buah variabel seperti ini ya, dengan menyimpan variabel yang ingin digabungkan pada variabel yang lain. Bisa juga kamu menuliskan seperti ini. Echo pesan spasi titik spasi variabel nama. Nah, tanda titik ini artinya kita menggabungkan variabel pesan dan variabel nama, sehingga dia akan ditampilkan seperti ini. Selamat datang Asep digabung ya. Nah, bila kita ingin ada koma ya, teman-teman bisa menambahkan koma dan spasi pada variabel pesan, maka dia akan tampil rapi. Atau teman-teman menambahkan string di antara pesan dan nama pada saat proses pencetakan. Misalnya tadi kita hanya menggabungkan dua variabel pesan dan nama saja. Nah, kita tambahkan string, koma, spasi, kutip, dan kita gabungkan lagi dengan tanda titik. Nah, sekarang kita sudah menggabungkan 3 buah string. String pertama adalah string dari variabel pesan, kemudian titik, artinya kita gabungkan dengan string selanjutnya, yakni tanda koma dan spasi, dan kita gabungkan lagi dengan string dari variabel nama. Maka hasilnya akan sama persis seperti yang sebelumnya. Nah, itu pembahasan sederhana terkait tipe data string di PHP.